Setelah mengalami percobaan berlatih selama kurang lebih 7 hari, maka ditemukan formula untuk cookies yang ada rasa red velvetnya. Ini adalah penggabungan cream cheese dengan adonan yang dibuat secara khusus formulanya, sehingga cookies ini karakternya tetap karakter cookies, namun ada rasa legit dari cream cheese serta varian dari red velvet. Untuk itu teman-teman, ini bisa dijadikan salah satu unggulan produk di bisnis teman-teman, sehingga teman-teman bisa bersaing di pasar. Ya, memang harganya akan lebih sedikit naik, tetapi kalau teman-teman memang serius ingin usaha, maka produk ini sangat layak untuk dipertarungkan. Ya, silakan dicoba nanti. Ini adonan yang sudah dikasih ragi ya. Ya, raginya berapa? 4 gram. 4 gram. Untuk tepungnya setengah mangkok. Airnya berapa? Sampai lembek aja teman-teman. Saya gunakan santan ini ya. Nah, sampai lembek aja. Ya, boleh lebih kaku dari ini. Diaduk coba. Ngaduknya yang ngawur aja. Tujuannya ini teman-teman sebenarnya hanya untuk mengetahui ragi atau aktif saja. Karena adonan ini nanti difermentasi cukup lama. Jadi kalau mau masam ya di lamanya itu. Ini sebenarnya langsung dicampur aja dengan tepung, dengan gula. Ya, kalau telurnya mau dikocok sendiri boleh dengan gula ya. Tapi kalau saya biasanya tak campur langsung. Tapi oke, ini dikocok aja gula dengan telur. Ya, ini ditutup dulu nih. Oke, sekarang silakan kocok gulanya dan nah, ini gulanya teman-teman ya, sama telur. Ini diaduk sampai gulanya larut saja. Kalau telurnya sedikit tambahin ovalen boleh, tapi ini telurnya saya gunakan banyak, ada 4 ya. Padahal tepungnya cuman berapa ini, 250 nih kalau nggak salah. Ya oke, ini teman-teman ya, kita kocok sampai kaku dulu. Nah, gini aja udah cukup teman-teman ya. Oke, speednya sekarang ini dipindah ke sini. Nah, gini. Ya. Oke. Satu aja. Nah, ini susu bubuknya tuang ke sini. Coba, Mbak. Tepungnya yang masukkan nih. Ayo, Mbak. Tepungnya. Nah, gitu. Mixer udah, mixer. Stop. Pelan-pelan. Nah, jangan langsung. Susah nih kalau langsung. Nah, gitu dong. Nah. Ini ragi belum masuk ya teman-teman ya. Oke, diaduk terus. Nah, tambahin lagi. Tuang aja Mbak. Jangan takut. Oke. Tuang semuanya ya sekarang ya. Tuang aja semuanya karena adonannya sudah halus. Nah, sudah, sekarang garam sama santan. Kasih masuk nah. Garam. Iya. Santan nah. Oke. Tinggal margarin cair ya teman-teman ya. Nah, ini saya buat red velvet ini teman-teman, bukan ditambah perisa red velvet, tetapi ada formula khusus, ada resep khusus. Ikuti setelah ini ya. Ini baru base-nya, baru basicnya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang adonan ini akan dimasukkan ke adonan ragi teman-teman ya. Oke, matikan dulu Mbak. Oke, silakan di mixer sambil ini mengalir dikit-dikit ya. Ya, diaduk aja. Nah, jangan langsung biar halus teman-teman. Nah, gitu caranya. Nah, jadi ragi itu sebenarnya nggak perlu dipakai adonan tepung teman-teman, nggak usah dibiarkan dulu. Karena ini fermentasinya nanti lama.
Tapi keuntungannya kalau dicampur dengan tepung, ragi itu aktif apa tidak kita tahu ya. Oke, itu terus nah. Udah selesai sampai habis ya. Oke, selesai sudah. Oke. Terakhir masukkan minyaknya. Ya. Selesai dah. Kita fermentasi dulu. Ya, ini di sekolah. Jadi paling lama ini 1,5 jam. Tapi nanti 1 jam juga saya proses ini teman-teman ya. Yuk, sudah. Nah, ini kita akan membuat adonan red velvetnya ya teman-teman ya. Red velvet untuk cookies. Nah, ini Ada di situ di luar tadi, Pak. oh, itu. Nah, itu diaduk terus. Ya, itu ya. Kita tambahkan beras velvet. Aduk, iya. Oke. Ya, terus diaduk sampai rata. Ya, sekarang kita tambahkan ini. Kita ambil ini setengahnya teman-teman ya. Aduk. Iya, pinter sekali. Wuih. Nah, ini warnanya. Oke, diaduk terus sampai menjadi campuran yang bagus. Adonannya menjadi halus ya. Iya. Sudah tercampur semua. Iya. Dan warnanya cantik. Ya. Oke ya. Oke, aduk adonan ini sampai halus. Ya, kemudian 15 menit ya. Biarkan dulu 15 menit baru Anda oven. Selalu tertutup ya, teman-teman. Sorry kok di oven dibakar. Oke, panaskan dulu tempat bakarnya itu, kemudian tuang adonan. Saya ingin ini yang penuh, yang tinggi, maka adonannya saya buat full, memenuhi cetakan. Ya, Anda boleh memberikan keju atau apa saja. Yang penting ini basicnya adalah red velvet, teman-teman ya. Kemudian supaya tidak terlalu banyak rongga, langsung tutup saja adonan ini, teman-teman ya. Ditutup dalam waktu 8 sampai 10 menit. Ini akan matang. Ya, ini sengaja membuat yang tinggi. Oke ya, dalam waktu 10 menit atau maksimal 12 menit, ini sudah akan matang. Ini kebetulan bagus banget perapiannya ya. Kemudian Anda boleh merapikan, kalau saya sih jualan, ini saya ikutkan sama pembeli saja. Pinggir-pinggirnya itu diikutkan aja sama pembeli, karena ini adalah sensasinya ya. Tetapi ini soal pilihan, teman-teman mau membuat yang rapi atau yang membuat amburadul seperti itu silahkan. Karena ketika produk itu sudah enak, ya rasanya sudah bisa diterima oleh pasar, mau bentuk seperti apa itu justru menjadi ciri dari produk kita. Itu teman-teman ya. Jadi nanti tingkat kematangan silahkan sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Mau seperti apa, toleransinya 8, 10, sampai 12 menit ya. Cuman kalau 8 menit itu cenderung masih agak soft teman-teman. Jadi kadang-kadang gepeng gitu ya. Kalau ini kan sudah kokoh. Ya, ini 12 menitan gitu. Warnanya juga sudah bagus. Ya, ini bener-bener layak teman-teman. Jadi boleh digunakan, boleh dipakai sebagai produk untuk usaha. Ya, jadi dalam kita punya satu stand saja di satu desa, ini sudah luar biasa. Ya, namun tetap harus ada perubahan-perubahan masalah rasa karena harus disesuaikan dengan lokasi atau daerah masing-masing, sehingga rasa ini benar-benar bisa diterima oleh konsumen di sekitar tempat tinggal kita, teman-teman ya. Setelah matang ini, teman-teman boleh ngoles bagian luar dari cookies ini dengan butter atau margarin. Namun formula resep ini sudah tidak perlu lagi teman-teman. Hanya saja jika kita memang mau bermain di premium, olesi saja teman-teman, tidak masalah ya. Cuman kalau menurut saya ini membuang-buang waktu. Mending adonan itu margarinnya dibanyakin di adonan, tidak masalah ya.
gitu. Tapi ini sudah fix sih kalau menurut saya, tanpa dioles lagi sudah creamy gitu ya. Setiap kita akan mengisi lagi, jadi adonan cookiesnya ini selalu diaduk teman-teman. Ya, sebenarnya nggak perlu diaduk pun nggak apa-apa, cuman ini masalah kebiasaan. Kalau nggak diaduk, ngisinya ini agak banyakan, tapi kalau diaduk mungkin cuma 70% gitu ya. Nah, ini saya membuat cookies yang tidak terlalu menjulang tinggi, jadi biar nanti matangnya rata aja, sebatas lebih tinggi sedikit dari cetakan gitu aja. Itu tidak apa-apa teman-teman ya. Asal cookies kita itu sudah rasanya sudah bisa diterima pasar, mau bentuk apa juga tidak masalah ya. Ini biasanya lebih sedikit adonannya sehingga teman-teman bisa menjual lebih murah lagi. Tapi kalau mau ada sensasi, mau tinggi sehingga orang itu tidak memikirkan lagi duitnya karena sudah terhipnotis dengan produknya, maka silahkan kalau mau pakai yang tinggi boleh-boleh saja. Ya, langsung tutup aja, jadi ini tidak terlalu meluber kayak tadi, biar teman-teman tahu ya. Oke, kita tinggal dulu itu. Itu sudah matang, jadi agak menjulang gitu ya, tapi rapi begitu teman-teman ya. Untuk ngisinya Anda boleh melakukan yang red velvet dulu, baru yang plain, atau yang plain dulu, baru red velvet, karena tidak ada pengaruh. Ini hasilnya bagus. Kalau menurut saya yang merah dulu akan lebih bagus teman-teman ya. Oke, teman-teman sekarang sudah tahu bagaimana membuat cookies sesuai dengan keinginan, dan ini formulanya memang sudah bisa dijual. Maka teman-teman nggak usah berpikir lagi ya, bukalah suatu usaha. Paling tidak kalau teman-teman sudah ada duit, bisa memberikan peluang pekerjaan bagi orang lain, tetapi kita tidak rugi gitu loh ya. Artinya tidak rugi, ini tidak cuma-cuma diberikan, tapi bisa membantu orang lain ya. Ini bisa dicoba teman-teman. Harapan saya kita terus selalu berkreasi ya, cookies nanti ini bisa diapakan ya, supaya tetap eksis ya, tidak monoton. Inilah fungsi grup itu teman-teman ya. Kita bahas produk yang baru, oh dari cookies ini enaknya diapakan begitu ya. Saya akan selalu berkarya, tetapi kan banyak yang saya pikirkan, artinya saya harus membuat A, B, C, dan D terus begitu ya. Oke teman-teman, mari kita diskusi, manfaatkan diskusi ini sebaik-baiknya. Tetap semangat, ayo belajar terus sampai kita punya produk yang bisa berhasil.